Halo, perkenalkan namaku Najla Nurfadila dengan NIM 14225398 ingin mempresentasikan tentang tugas mata kuliah manajemen bencana dan KLW. And next, the tasks are review video gempa bumi Jogja, Megatrust Banten, gempa bumi Jepang, dan mitigasi bencana di Jepang. Oke, the first video, gempa bumi Yogyakarta. Identifikasi potensi bahayanya terjadi karena adanya pemicu sesar aktif dari pergeseran lempeng daratan dan lempeng oseanik yang mendorong ke bawah. Sesar tersebut di dekat dengan kali opak, maka dari itu disebut dengan sesar opak. Gempa bumi pada tahun 2006 tersebut banyak menyebabkan risiko di tanah Bantul, di antaranya 1. Tanahnya yang subur dan relatif lunak sehingga mudah bergeser dan longsor. Yang kedua, rumah zaman dahulu tidak dirancang tahan gempa sehingga mudah sekali roboh. Yang ketiga, adanya penambangan batu sebagai penghasilan dari masyarakat. Dan tahukah kamu dampak dari gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter selama 57 detik itu menyebabkan kurang lebih 5.774.000 korban jiwa dan 192.534 korban luka-luka, 66.359.000 rumah hancur, serta total kerugian mencapai 29,1 triliun. Adapun penanganan dan mitigasi bencananya, membangun kelurahan Granggo Bencana, membentuk satuan pendidikan awan bencana, serta edukasi pemahaman mitigasi bencana. The second video, Megatrust Banten. Identifikasi potensi bahayanya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak antara lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Kemungkinannya adanya lempeng benua dan lempeng samudera yang saling bertabrakan, yang mengancam dan mengakibatkan 8,7 magnitudo dan guncangan 8,9 mml, serta tsunami kurang lebih 20 meter. Penilaian risiko tersebut yaitu sangat rentan terhadap gempa bumi dan tsunami karena kedekatan dengan zona subduksi aktif di Selat Sunda. Kemudian pergerakan mendadak yang memicu getaran atau guncangan yang sangat kuat atau gempa yang menggulung air laut. Adapun penanganan dan mitigasi bencana dari ancaman Megatrust Banten tersebut, yang pertama membentuk Destana, Desa Tangguh Bencana dan Gugus Mitigasi Lebak Selatan. Yang kedua juga membangun sarana peringatan dini yang mandiri dari warga dan komunitas yang aktif dalam kebencanaan. Yang ketiga, adanya sosialisasi dan edukasi evakuasi mandiri serta jalur evakuasi yang dapat ditempuh kurang lebih 17-20 menit ke zona aman. Yang terakhir yaitu daya juang masyarakat sendiri untuk meminimalisir risiko bencana. The next is gempa bumi Jepang. Identifikasi potensi bahayanya yaitu pergerakan tiba-tiba di zona subduksi yang berkaitan dengan paling laut timur Jepang, yang posisi negaranya itu juga berada pada Ring of Fire. Di Indonesia, berdasarkan video gempa bumi dan ancaman Megatrust Banten, bahwa sistem peringatan dini tsunami atau INETIOS itu sudah ada, namun jumlah sirene dan sensor seismiknya masih terbatas dengan adanya efisiensi penganggaran. Yang kedua, distribusi informasi yang seringkali terhambat oleh keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah yang terpencil. Yang ketiga, masih banyak bangunan yang tidak tahan gempa, khususnya rumah-rumah rakyat dan fasilitas umum di daerah yang rawan. Yang keempat, regulasi bangunan tahan gempa sudah ada ber-SNI, tetapi penerapan dan pengawasannya masih terbilang lemah. Yang kelima, budaya gotong royongnya tertinggi, tetapi kesadaran untuk mitigasi gempa belum merata. Yang terakhir, banyak masyarakat yang masih fatalis takdir sehingga kurang produktif dalam kesiapsiagaan. And last but not least, this is perbandingan untuk penanganan dan mitigasi antara Indonesia dan Jepang. Berbeda halnya dengan Jepang sebagai negara maju dengan mempunyai sistem peringatan dini yang super canggih dan real-time atau Earthquake Early Warning System, dengan informasi gempa dan tsunami langsung bisa terkoneksi dengan TV, radio, HP, hingga sistem kereta cepat atau Shinkansen yang otomatis akan berhenti. Yang kedua, ada infrastruktur vital untuk jembatan, bendungan, pelabuhan yang dirancang dengan teknologi seismic isolation agar tahan terhadap guncangan. Yang ketiga, masyarakat juga memiliki budaya yang disiplin, patuh aturan, dan sadar atas risiko. Yang keempat, tingkat kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan dan sistem mitigasinya juga sangat tinggi.